Pemirsa, Mabes Polri terus mendalami kasus peredaran obat palsu yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dan perkembangan penanganan kasus peredaran obat palsu, kita bergabung dengan reporter Nori Utari dan Tommy Pribadi langsung dari Mabes Polri Jakarta. Nori, apakah ada perkembangan mengenai temuan obat palsu? Ya Egan, baru saja tim gabungan yaitu Badan POM dan Bareskrim Polri merilis telah ditemukannya 5 pabrik obat ilegal yang berada di kawasan pergudangan Surya, Balaraja, Tangerang, Banten dengan omset mencapai 30 miliar rupiah. Dan saat dilakukan yaitu penggeledahan, pihak kepolisian mengambil atau menangkap beberapa barang bukti, diantaranya adalah miliaran butir pil yang sudah dikemas, termasuk juga beberapa kardus dan alat pengemas dan beberapa dokumen yang terkait. Dan setelah dilakukannya penggeledahan dan dilakukan pendataan, ditemukan bahwa dari miliaran butir pil ini merupakan 38 merek obat yang masuk dalam kategori obat berbahaya. Dan juga ternyata pabrik ini sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Dan selama beroperasi, pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis obat yang telah disebarkan ke beberapa titik di wilayah Indonesia, baik Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Dan pihak kepolisian saat konferensi pers tadi menyebutkan bahwa penggeledahan dari 5 pabrik di Balaraja ini merupakan penggeledahan terbesar obat ilegal selama 1 tahun terakhir ini. Egan. Nori, berkaitan dengan penggerbekan obat palsu di Tangerang ini, apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh Mabes Polri? Ya Egan, sayangnya saat dilakukan penggeledahan beberapa waktu lalu, pihak kepolisian tidak menemukan pemilik dari pabrik obat ini, kelima pabrik ini yang juga diduga sebagai pelaku intelektual dalam memproduksi obat ilegal ini. Dan pihak kepolisian masih mencari atau menelusuri di manakah pelaku tersebut bersembunyi. Dan saat ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang sebagai saksi, di mana 15 orang ini adalah pegawai yang bekerja di pabrik tersebut. Dan saat nantinya pelaku ditemukan, maka pelaku akan dikenakan yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman yaitu selama 10 tahun penjara dan denda yaitu sebesar 1 miliar rupiah. Dan juga Wakabak Bareskrim Polri yaitu Antar November sempat menjelaskan kronologi singkat dari penelusuran kasus ini, yaitu pertama adalah pihak kepolisian tahun lalu menemukan yaitu 2 mobil box yang berisi yaitu obat ilegal yang berada di Kalimantan dan juga Surabaya. Dan setelah dilakukan penyidikan selama kurang lebih 8 bulan, ditemukan bahwa 2 box obat ini yaitu merupakan atau berasal dari 5 pabrik di Balaraja. Dan juga pihak kepolisian menekankan mengapa pentingnya mengungkapkan kasus ini dikarenakan obat ilegal ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena dapat menyebabkan yaitu infeksi lambung, hati, dan juga dapat menimbulkan halusinasi yang berlebihan terhadap orang yang mengkonsumsi obat ilegal tersebut. Dan selain itu, Egan, kami juga mempunyai beberapa berita yang masih terkait dengan obat ilegal. Di antaranya adalah sebelumnya pada Jumat malam yaitu 2 September lalu, petugas gabungan menggerebek 5 pabrik pembuatan obat palsu di Balaraja, Tangerang, Banten. Selain mengamankan puluhan pekerja, petugas juga menyita yaitu jutaan butir obat palsu yang disinyalir sudah beredar di seluruh Indonesia. Dari 5 pabrik yang digerebek petugas gabungan BPOM Pusat dan Mabes Polri, diketahui bila pabrik sudah berdiri sejak 3 bulan yang lalu. Petugas juga menemukan dan menyita jutaan butir obat palsu dalam berbagai kemasan siap edar dengan 3 merek dagang yang berbeda. Obat palsu yang disita antara lain meliputi Carnoven, Tramadol, dan Zenit yang disinyalir sudah menyebar di Jakarta dan juga Banten.
Dari pabrik bromset miliaran rupiah yang berada di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten ini disita pula bahan baku untuk membuat obat palsu yang mengandung bahan kimia berbahaya yang tersimpan rapih di dalam beberapa kaleng ukuran besar. Dalam sehari, puluhan ribu butir obat abal-abal ini bisa dicetak dengan menggunakan sejumlah mesin peracik obat serta mesin pengemas obat otomatis. Semua hasil penggerebekan itu termasuk puluhan pekerja yang diamankan dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tipiter berhasil menggerebek pabrik sekaligus gudang obat-obat palsu, diduga palsu dan ilegal. Nilai keekonomiannya adalah 30 miliar lebih.